Tanah yang subur melahirkan berbagai macam hal yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Paparan mentari yang menyinari memberikan semangat dan ketulusan bagi setiap insan yang merawatnya. Dari sinilah cerita ini bermula. Dari pohon yang memiliki ribuan rahasia untuk tumbuh dan berbuah agar bisa sampai kepada kita. Di balik setiap gigitan yang terasa manis, ada sebuah proses panjang yang jarang kita dengar ceritanya. Sebuah perjalanan yang dimulai bukan hanya dari etalase toko semata. Jalan-jalan gini enaknya sambil nyemil yang manis-manis. Untuknya aku punya ini. Kalian penasaran nggak sih gimana coklat yang enak ini bisa sampai ke tangan aku? Kalau aku penasaran sih, kalau kalian penasaran simak videonya sampai akhir. Oh ya, salam kenal. Pak, saya sangat tertarik dengan coklat Mojopahit. Oh ya, boleh, silakan. Gimana kalau misalnya kita berbincang lebih lanjut? Oh ya, boleh. Mari kita bincang-bincang. Siap. Dari setiap gigitan coklat itu punya proses yang panjang yang gak pernah berkhianat. Hingga menghasilkan rasa yang enak, manis, dan disukai oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja, orang tua, bahkan wanita atau pria dimanapun dan kapanpun. Dan yang mengejutkan lagi, kalau proses pembuatannya itu ada di dalam negeri. Keren banget gak sih anak-anak Indonesia? Hai teman CNE, balik lagi di episode cerita bersama brand lokal dengan aku Shirley Senata yang akan nemenin kalian sampai nanti. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang dengan brand lokal dari Mojokerto. Apa ya? Nah, bener banget, yaitu coklat Mojopahit. Tapi sebelum kita berbincang lebih lanjut, aku mau ingetin kalian buat join member CLC. Karena kalian bisa dapetin e-voucher sebesar Rp35.000 ditambah keuntungan lainnya. Gimana sih caranya? Kalian cukup klik clc.cne.co.id atau scan QR di bawah ini. Dan aku mau ingetin kalian kalau akan ada giveaway untuk 2 orang yang beruntung. Untuk caranya dan syaratnya kita bahas di akhir video. Oke, tadi aku sudah sempat mention nama brand lokal di episode kali ini. Coklat Mojopahit. Coklat lokal dengan rasa yang gak kalah dengan brand luar negeri loh. Udah ada di samping aku ada Mas Alif selaku perwakilan dari Coklat Mojopahit. Halo Mas, apa kabar? Halo, ya baik. Oke. Nah Mas Alif, tapi aku punya pertanyaan yang dari tadi tuh aku pikirin terus nih Mas. Kenapa sih namanya tuh coklat Mojopahit? Kan kalau didengar tuh sangat historical banget ya Mas. Betul, ya. Jadi ini nanti berkaitan dengan sejarah ya. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi coklat Mojopahit ini itu sebelumnya berawal dari wisata dulu ya. Jadi keluarga kami itu memiliki wisata dari 2004, namanya wisata Desa BMJ Mojopahit. Kemudian berkembang sampai akhirnya Bapak itu melihat peluang ya bahwa kakao itu memiliki keuntungan yang luar biasa. Salah satunya harga dolar dengan hanya kita jual biji kakao mentahnya. Kemudian beliau menanam di Mojokerto ya, memulai dengan kerjasama dengan organisasi Islam dan akhirnya berkembang sampai sekarang. Awalnya hanya hulunya, kemudian kita banyak dari petani-petani yang dulu bukan peta kakao sekarang menjadi peta kakao sampai menjadi desa devisa kakao. Akhirnya dari 2000
16 itu pemerintah baru masuk menawarkan namanya hulu hilir kakao. Oke. Akhirnya kita terima dan kita ambil pinjamannya ya untuk membeli mesin. Jadi di 2018 akhirnya kita memiliki alat, tapi belum memiliki nama brandnya. Itu. Jadi alatnya sudah ada, produksinya kita sudah mulai di 2018. Akhirnya brandnya apa? Oh, karena kita ada di Mojokerto dan Mojokerto ini adalah dulu menjadi pusat dari peradaban kerajaan Majapahit yang pernah menguasai sepertiga dunia ya kalau menurut sejarah. Akhirnya kita pakai nama itu sebagai brand. Kenapa yang kedua itu kenapa kita memilih itu ya karena siapa yang nggak tahu Majapahit ya. Jadi kita juga mudah untuk mempromosikan produk kita biar mudah dikenal oleh banyak orang. Jadi seperti itu sejarahnya. Oke, tapi bisa dijelaskan nggak bagaimana proses secara rinci yang dilakukan Coklat Majapahit dalam mengelola dari buah kakao itu hingga menjadi coklat yang kita bisa lihat di depan kita bahkan di ruangan ini? Jadi proses dari coklat itu sendiri itu sangat panjang sekali, gitu ya. Jadi coklat itu kita beruntungnya itu kerjasama dengan petani. Jadi dari hulunya itu kita sudah dapat. Jadi dari petani ini yang dari buah kakao itu dipanen sama petani. Kemudian setelah dipanen kita lakukan namanya fermentasi. Itu. Jadi di fermentasi ini untuk menunjukkan rasa dari kakao biar rasanya lebih enak. Kemudian setelah difermentasi selama 5 hari kita lakukan namanya proses pengiringan. Gitu. Jadi setelah dikeringkan selama 5 hari sampai kering dengan kadar air 7, kita lakukan sortasi grade biji. Baru setelah sesuai dengan SNI, baru kita masuk ke proses hulunya. Itu dari hilirnya ini sudah, kemudian hulunya ini prosesnya sangat panjang sekali. Jadi coklat kami itu disebut juga dengan coklat bintubar, gitu ya. Dari biji kakao menjadi coklat batangan. Itu dari biji yang sudah difermentasi ini kita olah. Ya, dari pertama kita lakukan bijinya pemanggangan dengan mesin pre-dryer. Kemudian yang kedua kita lakukan pemecah ya menggunakan mesin NSS. Jadi kita pisah antara nips kakao, kulit ari sama resahan. Jadi yang kita pakai adalah inti dari biji kakao itu sendiri. Jadi biji kakao ini kita kemudian roasting ya, kemudian kita haluskan dengan mesin stone mill jadi pasta kasar. Setelah jadi pasta kasar itu kita haluskan lagi. Jadi pasta halus itu. Setelah nanti pasta halus itu kita masukkan stirring tank. Ya, stirring tank ini kita bagi. Jadi pasta ini kan masih ada kandungan minyak kakaonya kan. Ya, jadi ada minyak kakaonya. Ini pastanya kita bagi. Mau dijadikan coklat batangan atau mau dijadikan coklat bubuk. Gitu. Jadi pasta ini masih pahit ya. Jadi kakao itu kakao masa ini bukan manis ya. Jadi kakao itu aslinya pahit. Itu setelah kita jadikan pasta, kita bagi, ada yang jadi coklat bar. Jadi coklat bar ini pastanya kita campur lagi dengan gula, susu sampai akhirnya jadi coklat yang manis. Kemudian kita tempering sampai cetak primer, sekunder dan tersier. Itu baru kita kirim kepada konsumen. Kalau pengen ke coklat bubuk, jadi pasta kakaonya ini kita press ya. Kemudian presnya ini keluar minyak kakao sama bungkil. Bungkilnya ini yang kita haluskan sehingga itu jadi minuman coklat. Jadi di kami ini kita jual intermediate produk dan berbagai macam olahannya gitu. Oh, berarti memang kakao itu aslinya pahit ya? Pahit, betul. Oh, pahit. Oke. Kalau dalam proses pengolahannya sendiri ya, apa yang membedakan coklat Majapahit dengan merek atau brand coklat lainnya? Yang pertama, memang kita bedanya itu kita mengangkat DNA dari Majapahit. Jadi DNA lokal ini kita angkat biar orang itu bisa mengenal lebih dalam apa itu Majapahit. Jadi di kemasan-kemasan kita ya, itu kita cantumkan peninggalan-peninggalan Majapahit seperti candi, kemudian keterangan budaya dan sebagainya. Itu kita masukkan di produk kita. Yang kedua, kita memproduksi yang membedakan adalah kita adalah coklat couverture. Gitu. Jadi coklat couverture ini masih sangat langka sekali ditemukan di masyarakat. Lebih banyak yang di masyarakat itu adalah coklat imitasi sama coklat kompon. Seperti itu. Berarti memang mengangkat historinya juga ya di dalam setiap coklat itu sendiri ya. Kemudian kita juga membantu petani, itu keunggulan kami. Jadi dari hulu hilirnya kita dapat. Berarti sudah banyak kebun coklat yang sudah dipunyai ya? Betul, seperti itu. Oke, karena coklat ini tadi Bapak bilang dari hulu ke hilir itu mempengaruhi kualitas coklat yang dihasilkan. Benar ya Bapak ya? Karena coklat yang dipakai di coklat Majapahit ada jenis couverture, bedanya apa sih dengan jenis coklat lainnya? Mau tadi Bapak ya, kan maksudnya Mas Alif ya? Betul, ya, enggak apa-apa. Jadi bedanya coklat couverture dengan coklat yang lain itu,
Jadi coklat itu ada 3 jenis ya. Jadi ada coklat imitasi, kemudian coklat kompon, sama coklat couverture. Dan ini yang jarang diketahui sama masyarakat kita. Jadi kalau coklat imitasi itu, dia itu nggak ada campuran coklat sama sekali. Jadi dia itu tiruan. Jadi bahan bakunya itu dari kayak bubuk kakao tiruan, kemudian minyaknya itu minyak sawit ya, kemudian gula sama perisa. Jadi rasanya itu ada member-member coklatnya, tapi itu nggak ada kandungan coklat sama sekali. Itu coklat imitasi. Kemudian yang kedua ada coklat kompon. Nah, coklat kompon ini hampir 80% berada di Indonesia. Itu ya, yang makanya kenapa kalau kita makan coklat yang sekarang ya, yang itu bikin bikin gendut, gigi keropos dan sebagainya, itu karena di dalam kandungannya itu dia benar bubuk kakaonya asli, mesti ada kandungan kakaonya sedikit, gitu ya. Tapi minyak yang utama di kandungan kakaonya itu diganti sama minyak sawit atau disebut dengan CPS, gitu. Jadi kadar lemaknya lebih tinggi. Lebih tinggi dan gulanya pun juga lebih tinggi. Kandungan kakaonya hanya sedikit. Makanya sebenarnya kita itu kalau yang sekarang ya kita itu sebenarnya makan gula sama lemak, bukan makan coklat. Nah, sedangkan kalau coklat couverture itu dia kandungannya dari biji kakao itu ada kakao, jadi pasta kakao tadi yang sudah saya jelaskan itu dicampur sama minyak kakao. Jadi semuanya ada campuran kakaonya di situ. Nggak pakai bubuk tapi dari kakao aslinya itu dari biji, kemudian minyak kakaonya itu hampir 45%. Itu baru disebut dengan coklat couverture. Itu yang membedakan. Dan letaknya di mana? Dari segi kesehatan itu lebih bagus coklat couverture jauh dibanding dengan kompon sama imitasi. Dan ini yang harus kita edukasi kepada masyarakat biar tahu sebenarnya, itu yang masih jarang diketahui. Oh, berarti kalau misalnya tiba-tiba radang tenggorokan, batuk, berarti itu coklat imitasi gitu ya? Ya, antara dua itu, imitasi atau kompon atau dari pengolahannya yang kurang pas, seperti itu. Tapi bisa nggak sih kita bedain sendiri tuh, bisa nggak? Bisa, kalau kita pengen tahu antara coklat seperti itu atau yang asli ya, ketika nanti kita bisa lihat komposisi ya, komposisi. Jadi semakin banyak komposisi di situnya, itu semakin tidak asli coklat itu. Gitu. Kalau mbaknya lihat coklat kita, itu hanya sedikit sekali komposisinya, hanya kakao masak, gula, atau ini tergantung nanti mau variannya apa. Atau yang dark coklat itu yang bagus, paling bagus untuk kesehatan, atau yang milk atau yang white coklat yang lebih banyak minyak kakaonya. Gitu, tergantung nanti variannya. Seperti itu. Oh, berarti kita sebagai pembeli harus jeli melihat komposisi. Dan yang kedua, semakin pahit coklat itu semakin bagus. Semakin pahit, semakin bagus. Memang bagus yang nggak enak tuh lebih sehat ya, Mas. Betul, gitu. Oke, sebelum kita lanjutin obrolan seru kita kali ini, aku mau ingetin lagi nih ya, jangan lupa untuk gabung ke member CLC karena kalian bisa dapetin e-voucher sebesar Rp35.000 ditambah keuntungan lainnya. Caranya gimana sih? Kalian cukup klik clc.cne.co.id atau scan QR di bawah ini. Dan ada giveaway buat 2 orang yang beruntung. Untuk cara dan syaratnya akan ada di akhir video, jadi jangan kemana-mana. Nah, tadi itu kan sempat dikasih fakta sama Mas Alif nih ya, kalau Coklat Mojopahit ini sudah berdiri sejak 2018. Betul. Nah, dengan pola belanja dan pembelian yang sekarang udah serba online, apalagi sekarang kan maunya di rumah aja tapi mau dapat banyak gitu ya. Betul. Ya kan, benar ya. Nah, gimana sih caranya dari Coklat Mojopahit untuk menanggapi itu sendiri? Ya, memang kami sendiri dari perubahan zaman ini mulai mengarah ke digital. Jadi orang itu sudah mulai malas untuk keluar ya, apalagi untuk beli produk dan sebagainya. Karena adanya online ya, marketplace ini itu mendekatkan dari produsen langsung kepada konsumen. Kami agar biar aman dan sebagainya, kita untuk pengiriman itu kita kerjasama dengan JNE gitu. Jadi banyak pelanggan kami itu untuk menyarankan untuk pengiriman dengan JNE, karena JNE menurut saya selama kita mengirim coklat dan sebagainya itu aman. Kemudian tepat waktu dan dari segi pelayanan juga bagus. Ramah ya? Ramah, betul. Oke, nah nyambung sedikit nih ya Mas ya. Karena ada fakta bahwa Indonesia itu merupakan penghasil buah kakao terbesar nomor 7. Ya betul. Benar ya? Namun kualitas pengolahan dan konsumsi masih sangat rendah nih Mas. Nah, dengan pola perilaku konsumen yang seperti itu, bagaimana sih dari Coklat Mojopahit menanggapinya? Memang ya, kalau kita lihat secara data, kita benar memiliki biji kakao terbaik di dunia, yaitu
dengan kualitas penghasil nomor 7, tapi sayangnya biji kakao terbaik ini itu dinikmati sama orang luar. Itu ya, sehingga gimana caranya kita biar dapat nomor 7 ini bisa dinikmati oleh orang lokal. Salah satunya kita mengedukasi kepada masyarakat bahwa apa yang stigma masyarakat terhadap coklat itu yang bikin gemuk dan sebagainya, itu kita patahkan bahwa ada coklat asli lokal ya, atau coklat Mojopahit ini itu tidak seperti itu, bahwa coklat itu lebih banyak manfaatnya. Kemudian yang kedua, kita membuat inovasi-inovasi. Jadi orang Indonesia itu suka snack ya, jadi kita buat namanya jajanan coklat gitu ya, kayak seperti yang depan ini itu kita buat SKU ada banyak jajanan coklat gitu. Jadi kita buat inovasi, nggak hanya coklat bar, tapi kita buat inovasi jajanan biar itu bisa diterima masyarakat. Jadi kita bagaimanapun yang terjadi, produsen itu nggak bisa memaksakan saya produksi ini harus diterima konsumen. Jadi kita mengikuti apa yang maunya konsumen. Jadi seperti itu. Berarti mungkin ada seperti ini oatmeal ya kan? Ada oatmeal, ada permen gitu mungkin ada Mas? Ada, kita ada juga coklat, apapun yang tentang olahan coklat kita ada semuanya. Gitu. Berarti kayak mama-mama di rumah nih ya, anaknya batuk jangan makan coklat. Nah itu karena coklatnya salah, bener ya Mas? Salah, betul. Harus makannya coklat Mojopahit, bener ya? Ada coklat Couverture ya. Gitu. Nah Mas, dari tadi saya tuh kan penasaran nih ya Mas ya, bahwa ini tempatnya tuh kan luas, asri gitu ya. Tapi ada hal yang nggak biasa kalau ini disebut pabrik. Oh iya, betul. Karena di sini tuh ada kolam renang dan ada banyak wahana hiburan. Nah, sebenarnya di sini tuh ada apa aja sih, Mas? Kalau di tempat kami ya, karena dulu memang tempat wisata sebelum ada coklat, itu memang kita menyediakan fasilitas umum terhadap pengunjung yang datang ke sini, sehingga kita membuat setelah pariwisata, kita membuat namanya edukasi. Nah, itu inovasinya tadi. Jadi pengunjung yang ke sini itu bisa melihat pabriknya langsung. Gitu, tidak hanya mencicipi produknya ya, beli produknya, tapi bisa melihat proses hulu dari hulunya sampai ke hilirnya, sampai nanti bisa buat coklat sendiri. Itu di sini juga ada. Ada itu? Ya, setelah dari sini mungkin nanti capek bisa ngafi di bawah pohon kakao coklat, makan gelato dan sebagainya. Gitu. Berarti buat anak-anak sangat friendly ya Mas ya? Ya betul, untuk keluarga friendly. Siapa yang nggak suka coklat? Dari anak kecil sampai orang dewasa suka coklat. Harus ada coklat ya betul. kan? Wah, luar biasa sekali statementnya dan pesan dari Mas Alif nih kali ini. Nah teman JNE, aku nggak akan bosan buat ingetin kalian buat join member JLC, karena kalian bisa langsung dapat e-voucher sebesar Rp35.000 dengan keuntungan yang lain. Caranya gimana sih? Kalian klik jlc.jne.co.id atau scan QR di bawah ini. Nah, sekarang kita masuk ke giveaway nih Mas. Siap. Untuk sharingnya sendiri adalah dengan follow semua akun sosial media dari JNE dan Coklat Mojopahit. Dan untuk pertanyaannya langsung disampaikan oleh Mas Alif. Monggo Mas. Jadi ini ada sedikit giveaway ya, mungkin nanti teman-teman bisa jawab. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, tahun berapa Coklat Mojopahit berdiri? Kemudian yang kedua, Coklat Mojopahit ini memproduksi coklat apa? Gitu. Nah itu tadi pertanyaannya ya. Yang pertama, dari kapan Coklat Mojopahit ini berdiri? Dan satu lagi apa Mas? Untuk diulang? Coklat Mojopahit ini memproduksi coklat apa? Memproduksi coklat apa? Itu dari tadi kita sudah highlight berulang kali betul. Yang nggak bikin batuk, intinya itu ya. Betul. Yang nggak imitasi, yang nggak komut. Nah itu satu lagi dah, itu jawabannya. Terima kasih banyak ya Mas Alif ya untuk waktunya. Udah mau ngobrol bareng Shirley dan teman-teman JNE yang ada di rumah. Buat teman JNE dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk follow dan subscribe akun sosial media JNE biar kalian gak ketinggalan episode cerita bersama brand lokal lainnya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun dari Coklat Mojopahit biar tahu nih ada apa aja sih di Coklat Mojopahit. Mungkin dibantu nih Mas, ada apa aja dan sosial medianya apa? Akun Coklat Mojopahit kita itu namanya kalau di IG Coklat Mojopahit Official, dan kalau di TikTok sama juga Coklat Mojopahit Official. Dan brandnya ada apa aja ya Mas? Betul. Ya? Ada bubuk kakao, ada coklat batangan. Olahan coklat ada kita. Semuanya ada di Coklat Mojopahit. Kalau begitu waktunya Shirley pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Sekarang kita mengerti
Dari setiap gigitan coklat ada ketekunan dan kesabaran untuk menghasilkan rasa yang nikmat. Coklat Mojopahit hadir sebagai bukti bahwa brand lokal pun bisa bersaing dengan kualitas terbaik. Bersama JNE, karya anak bangsa mampu menjangkau lebih luas, hadir untuk pelanggan di seluruh Indonesia. Karena setiap gigitan yang menyenangkan melewati proses panjang yang penuh cerita.